Maka di sini untuk yang pendaftar kebutuhan khusus ini diperpanjang menjadi 14 hari, namun sebaliknya untuk yang pelamar kebutuhan umum yang awalnya 10 hari ini tinggal menjadi 6 hari saja ya. Baru saja rilis surat edaran terbaru dari BKN terkait tentang penyesuaian rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun anggaran 2023. Ya, mana di sini kita bisa mengetahui bahwasannya untuk pendaftaran P3K Guru ini rentang waktunya diperpanjang ya. Untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini nanti bisa sampai tanggal 3 Oktober 2023. Namun untuk teman-teman pelamar umum yang seharusnya tanggal 30 September ini nanti sudah bisa melakukan pendaftaran formasi, ini nanti baru bisa mendaftar formasi P3K Guru 2023 yaitu mulai tanggal 4 Oktober 2023. Nah, di sini kita akan menggali informasi lebih mendalam, yaitu setidaknya terdapat 10 plus dan minus jadwal pendaftaran P3K Guru 2023 yang diperpanjang ini. Sehingga nanti kita bisa memaksimalkan potensi kita, ini adalah sehingga kita bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Kira-kira 10 plus minus dari jadwal pendaftaran yang diperpanjang itu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Berdasarkan dari jadwal pendaftaran P3K Guru tahun 2023 ini berubah yang menjadi seperti ini. Di sini ada waktu pelamaran semula dan juga waktu pelamaran menjadi. Nah, di sini kita bisa mengetahui informasi bahwasanya di sini sebenarnya ada yang jadwal pendaftaran yang diperpanjang, namun sebaliknya ini jadwal pendaftaran ini juga diperpendek, teman-teman. Tentunya yang diperpanjang itu adalah untuk yang pelamar kebutuhan khusus, kemudian untuk yang pelamar kebutuhan umum di sini jadwalnya agak lebih pendek ya. Mungkin kita bisa mengecek untuk pembagian waktu pendaftaran yang sebelumnya. Kalau misalkan di sini pembagian waktu rentang pendaftaran untuk pelamar khusus maupun juga umum, kalau menerapkan di jadwal semula, ini kan dari pelamar kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum ini diberikan rentang waktu yang sama, yaitu sama-sama 10 hari. Namun setelah di sini dilakukan perpanjangan untuk yang kebutuhan khusus awalnya 10 hari ini menjadi 14 hari. Dikarenakan di sini tidak terjadi perubahan jadwal lanjutan sampai dengan tahap pengisian DRH dan juga penentu kelulusan, maka di sini untuk yang pendaftar kebutuhan khusus ini diperpanjang menjadi 14 hari, namun sebaliknya untuk yang pelamar kebutuhan umum yang awalnya 10 hari ini tinggal menjadi 6 hari saja ya. Karena kita memilih formasi mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Namun di sini kita tetap optimis supaya nanti kita bisa lulus semua ya P3K Guru tahun 2023. Dan tentunya di sini nanti tentunya tidak akan berdampak apa-apa bagi kita, baik itu pelamar khusus maupun juga umum. Yang jelas di sini semuanya sama-sama memiliki nilai yang sangat positif ya, teman-teman. Dan tentunya secara filosofis di sinilah nanti benar-benar kita itu harus bisa ikhlas. Dan itu nanti akan bisa berujung kita bisa diangkat di tahun ini. Dan sebelum kita lanjutkan, di sini kita pelajari dulu untuk konsep pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Nah, ini adalah merupakan contoh, yaitu akun SSCSN di bagian memilih jenis seleksi untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus, misalkan guru non ASN. Tentunya akan sama dengan THK2 dan juga pelamar prioritas ya, atau guru-guru yang sudah lulus passing grade. Karena untuk pelamar kebutuhan khusus di sini ketika pendaftaran sudah dibuka, ini bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan di tahap resume. Dan selanjutnya di sini adalah untuk contoh akun SSCSN bagi teman-teman pelamar kebutuhan umum. Yang mana di sini tetap saja ada notifikasi periode pendaftaran pelamar umum belum dibuka. Silahkan cek secara berkala aplikasi SSCSN untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini dari semulanya untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus ini adalah di tanggal 29 September ini seharusnya sudah resume semua. Sudah resume semua dan juga sudah masuk ke tahap seleksi administrasi. Namun dikarenakan banyak sekali terjadi kendala, maka di sini terpanjang dari tanggal 29 September menjadi tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ini adalah untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus.
Kemudian untuk yang pelamar kebutuhan umum, di sini periode pendaftaran pelamar umum belum dibuka. Nah, di sini seharusnya kita sudah bisa melakukan pendaftaran formasi dan melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume, yaitu mulai tanggal 30 September. Namun di sini kita diundur menjadi tanggal 4 Oktober tahun 2023. Artinya teman-teman dari pelamar umum ini baru bisa mendaftar formasi mulai dari tanggal 4 Oktober 2023. Nah, selanjutnya kita cek kembali terkait tentang persyaratan pelamar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk persyaratan pelamar P3K Guru tahun 2023 itu terdiri dari yang pertama yaitu P1, yaitu guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 namun usianya belum mencapai 60 tahun ya pada tahun 2023 ini. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu dari P2. P2 itu adalah dari THK2, baik itu yang terdaftar di Dapodik maupun juga tidak terdaftar di Dapodik. Ini masuk dalam kategori kebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga ini adalah guru honorer sekolah negeri yang berjenis P3K sebagai guru. Nah, ini adalah masuk dalam kebutuhan khusus. Ini melakukan pendaftaran ini dalam rentang waktu yang pertama ya, yaitu pelamar pada kebutuhan khusus. Dan selanjutnya untuk pelamar kebutuhan umum itu terdiri dari P4, terdiri dari lulusan PPG Prajabatan, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga dari teman-teman guru sekolah swasta. Nah, selanjutnya untuk aturan pendaftaran formasi ini adalah mengacu pada aturan yang seperti ini, yang mana di sini nanti akan dilihat dulu dari ketersediaan formasi yang dibuka di daerah kita masing-masing. Yang mana di sini dari masing-masing kondisi tiap daerah tentunya nanti yang akan menentukan dalam status kita itu apakah bisa lanjut ataukah tidak. Yang mana jika instansi ini hanya membuka formasi yang kurang dari atau sama dengan jumlah P1, maka di sini nanti P2, P3 dan P4 tidak dapat mendaftar ya. Artinya di sini nanti meskipun sudah di tanggal 4 Oktober, maka teman-teman yang pelamar lainnya ini nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Kemudian jika jumlah P1 mendaftar itu kurang dari jumlah formasi, maka akan menjadi sisa formasi. Dan nanti akan menjadi sisa formasi yang bisa diperebutkan oleh teman-teman dari pelamar umum. Namun sebaliknya, kalau misalkan instansi itu membuka formasi lebih dari jumlah P1-nya, maka nanti formasi P1 itu sudah dipisahkan sebenarnya dengan dan juga mengikuti poin-poin sebelumnya, yang mana di sini dengan diberikan rentang waktu itu sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus untuk melakukan pendaftaran dan juga mengakhiri proses pendaftaran sehingga bisa mengikuti pengangkatan P3K Guru di tahun ini. Kemudian lini masa pendaftaran itu sudah dibagi menjadi 2 sesi yang seperti ini. Pertama adalah P2, P3 untuk memberi kesempatan lebih dahulu untuk melamar ya. Jika formasi masih tersedia, maka diberikan kepada teman-teman pelamar umum. Kemudian jika P2 dan juga P3 yang mendaftar ini kurang dari jumlah formasi, maka sisa formasi itu akan menjadi tambahan formasi yang dapat dilamar oleh teman-teman pelamar umum. Jadi gini misalkan, yaitu dari jumlah formasi guru kelas SD di sebuah kabupaten ada 100 formasi, kemudian dalam rentang waktu pendaftaran menjelang ditutup ternyata yang mendaftar baru 50%, maka nanti akan bisa dilanjutkan untuk teman-teman yang pelamar umum. Dan nanti teman-teman yang pelamar umum ini kemungkinan lulusnya ini akan bisa menjadi lebih besar ya teman-teman. Kalau misalkan pendaftaran diperpanjang, maka di sini nanti berpotensi untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus itu seluruhnya bisa mendaftar, entah itu terkena kendala atau mungkin juga sebelumnya nggak keinginan untuk mendaftar. Jika kuota tersebut sudah terisi semua oleh pelamar kebutuhan khusus, maka ya dari pelamar umum ini nanti kita tinggal menunggu saja untuk sisa formasinya. Dan sama halnya yang telah dipublikasikan oleh salah satu Pemda, bahwasanya di sini menjelang penutupan pendaftaran P3K Guru 2023 kemarin, ini adalah dari jumlah kebutuhan yang ada pada sebuah Pemda, ini adalah ada 5.885. Namun menjelang ditutup pendaftaran H-1 ini baru yang mendaftar di 3.557. Nah, sehingga kalau misalkan seperti ini nanti nggak akan terisi semua ya oleh teman-teman pelamar kebutuhan khusus. Padahal di daerah tersebut itu hanya mengkhususkan untuk pendaftaran di tahun ini bagi teman-teman yang P1 misalkan.
Nah, tentunya di sini kita mulai dari dampak positifnya dulu. Dampak positif yaitu dilakukan perpanjangan jadwal pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Itu adalah setidaknya yang pertama, yaitu dampak positifnya adalah pelamar kebutuhan khusus ini nanti bisa memiliki cukup waktu ya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa latar belakang dari perpanjangan jadwal pendaftaran P3K Guru itu adalah dikarenakan banyak sekali teman-teman pelamar kebutuhan khusus yang terkendala atau mendapatkan permasalahan ketika sudah melakukan pendaftaran di SSC ASN. Nah, permasalahan itu misalkan saja yang pertama yaitu data kependudukan Dukcapil dan juga Dapodik ini bermasalah, sehingga di sini kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan data kependudukan Anda ini tidak ditemukan di basis data Kemdikbudristek ya. Kemudian kita diminta untuk menghubungi ULT Kemdikbudristek. Kemudian juga ada permasalahan terkait tentang verbal ijazah. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita nggak verbal ijazah atau verbal ijazah kita ini bermasalah, maka di kolom jabatan itu nggak akan muncul dikarenakan kolom prodi pada Dapodik itu juga nggak muncul ya. Jadi sistem itu bingung dikarenakan ijazah kita apa nggak terbaca, kemudian kita mau diarahkan ke jabatan apa. Nah, maka di sini permasalahan verbal ijazah juga cukup menyita waktu, sehingga sangat layak sekali jika pendaftaran P3K Guru ini diperpanjang, teman-teman. Kemudian yang ketiga lagi terkait tentang materai. Ini adalah merupakan salah satu permasalahan nasional, yaitu diwajibkan untuk di tahun ini menggunakan e-materai ya. Dan ketika kita sedang rame-ramenya untuk membeli e-materai, di sini dari seluruh platform penjualan atau distributor dari materai ini mengalami error dan juga sulit diakses. Namun di sini teman-teman bisa mencoba, yaitu ketika di tengah malam itu langsung teman-teman, ketika kita membeli materai langsung kita bisa bubuhkan, langsung kita bisa unduh filenya, dan langsung kita bisa upload ya di SSC ASN. Tentunya dari permasalahan ini semua bisa teratasi ya. Kemudian juga dari teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini bisa juga yaitu mengatasi dengan segera, yaitu untuk mengganti berkas yang salah. Ketika berkas salah ini kita masih punya waktu untuk menggantinya, urusan materai bisa clear, verbal ijazah bisa selesai, kemudian data kependudukan Dukcapil dan Dapodik yang bermasalah ini juga bisa terselesaikan ya kalau misalkan pendaftaran ini diperpanjang. Dan selanjutnya untuk dampak positif yang kedua, yaitu dari pelamar kebutuhan khusus ini bisa menyelesaikan resume pendaftaran. Manakala dari seluruh permasalahan yang ada di poin pertama, mulai dari data Dukcapil, kemudian verbal ijazah, materai, mengganti berkas yang salah, maka di sini nanti dengan diberikan perpanjangan waktu, pelamar kebutuhan khusus ini bisa menyelesaikan resume pendaftaran. Makanya bagi teman-teman yang mungkin di sini masih banyak sekali yang belum mendaftar, entah ini dikarenakan belum tahu informasi atau mungkin juga dikarenakan sudah luntur ya keinginan untuk menjadi P3K Guru, silakan dipupuk kembali keinginannya segera saja untuk melakukan pendaftaran. Karena pendaftaran diperpanjang ini adalah tentunya sangat menguntungkan kita teman-teman ya. Kemudian juga untuk dampak positif yang ketiga, yaitu dari pelamar kebutuhan khusus ini yang belum tahu informasi, ini tentunya bisa segera mengejar ketertinggalan ya. Mungkin saja di hari-hari terakhir ini kita baru tahu informasi bahwa kita sebagai pelamar kebutuhan khusus harus segera mendaftar, atau mungkin juga ada yang masih menunggu apakah membuat akun baru atau enggak, atau akun baru atau enggak. Maka di sini setelah kita seluruhnya membuat akun baru, maka teman-teman dari kebutuhan khusus yang belum tahu informasi segera saja untuk melakukan pengejaran ketertinggalan ini ya. Inilah dampak positif yang ketiga dari perpanjangan waktu pendaftaran P3K Guru ini. Nah, selanjutnya yang keempat, tentunya dengan diperpanjang ini nanti seluruh peserta bisa mendaftar, maka tujuan penyelenggaraan seleksi P3K Guru oleh Kemdikbudristek itu akan tercapai. Nah, kalau misalkan saya baca ya, saya pelajari dari awal sampai akhir, yaitu tujuan penyelenggaraan seleksi P3K Guru itu setidaknya ada dua hal pokok penting. Yang pertama untuk mengangkat guru-guru honorer, kemudian yang kedua untuk memenuhi kebutuhan guru. Tentunya dengan perpanjangan waktu dari awalnya teman-teman yang nggak mendaftar karena nggak tahu info atau mungkin juga terkendala, kita berikan kelonggaran waktu untuk pendaftaran, maka seluruh guru honorer kebutuhan khusus ini bisa mendaftar semua, sehingga nanti semakin banyak guru honorer yang bisa terangkat dan akhirnya nanti ya dapat dianggap tuntas ya untuk pengangkatan guru honorer ini, sehingga di sini nanti akan bisa menyebabkan lebih banyak lagi yaitu guru honorer yang bisa diangkat.
Nah, kemudian memenuhi kebutuhan guru. Dikarenakan banyak sekali guru honorer yang diangkat, maka kebutuhan guru ini akan bisa terpenuhi karena mereka akan ditempatkan di sekolah induk mereka kalau misalkan ada formasi atau kebutuhan. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, nanti akan ditempatkan di sekolah lain yang tentunya ini yang masih membutuhkan guru. Dan kemudian untuk dampak positif yang kelima, ini adalah tentunya dengan terpenuhinya poin 1 sampai dengan poin 4, maka penyelenggaraan seleksi P3K Guru tahun 2023 ini akan berlangsung tepat sasaran. Tepat sasaran bagaimana? Dikarenakan pada dasarnya seleksi P3K Guru itu diutamakan untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus ya, yaitu tenaga honorer dan juga dari teman-teman yang masuk dalam database BKN sebagai K2. Ini adalah kira-kira untuk dampak positifnya dari yaitu perpanjangan jadwal pendaftaran P3K. Nah, sekarang setelah kita spill yaitu dampak positif dari perpanjangan jadwal pendaftaran, maka sekarang gilirannya kita untuk masuk ke yang kedua, yang tentunya sangat kita harapkan dan nanti kita bisa antisipasi ya untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini supaya bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2023. Nah, di sini untuk yang dampak negatif ya. Nah, dampak negatif ini tentunya yang banyak merasakan itu adalah dari teman-teman yang pelamar kebutuhan umum. Nah, di sini nanti untuk yang pertama yaitu dari pelamar kebutuhan umum ini nanti semakin sempit ya rentang waktu untuk melakukan pendaftaran formasi. Dikarenakan seharusnya tanggal 30 ini sudah bisa melakukan pendaftaran formasi sampai dengan tanggal 9. Namun di sini setelah dirubah yaitu tanggal 4 sampai dengan 9 ini semakin sempit saja untuk rentang waktu kita bisa mendaftar formasi. Nah, sehingga di sini nanti yang kedua, nah selain itu juga dikarenakan diperpanjangnya pendaftaran P3K Guru untuk yang pelamar kebutuhan khusus, maka sisa formasi yang bisa diperebutkan untuk teman-teman pelamar umum ini menjadi berkurang ya. Nah, katakanlah misalkan di sini ketika ditutup pendaftaran dalam suatu daerah ini masih ada yaitu sekitar 2000 sisa formasi ya. Nah, 2000 sisa formasi ini adalah ini bisa diberikan menurut aturan yaitu untuk diperebutkan teman-teman dari pelamar umum. Nah, selanjutnya dikarenakan perpanjangan waktu, akhirnya di sini yang awalnya pelamarnya baru 3.500-an ini menjadi 4.500-an. Nah, jadi nanti berkurang. Jadi masih sisanya tuh tinggal sedikit ya, teman. Inilah untuk dampak negatif yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya di sini nanti dikarenakan waktunya semakin sempit, yaitu waktu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul nanti, ini akan semakin sempit pula. Yaitu yang pertama misalkan, ketika kita membuat akun login ternyata data kependudukan Dukcapil Dapodik ini bermasalah sehingga kita nggak lanjut pendaftaran. Kemudian terkait tentang verbal ijazah, karena kita verbal ijazah bermasalah maupun juga verbal ijazah ini nggak lancar atau belum verbal, maka kita nggak muncul untuk tombol atau kolom di bagian prodi pada Dapodik, dan itu akan berimbas pada jabatan yang ikut itu kan nggak muncul juga ya pada SSC-ASN. Kemudian yang berikutnya terkait tentang materai, tentunya kita akan nggak bisa ya untuk praktek langsung kalau misalkan kita nggak masuk ke dalamnya. Nah, materai ini nanti juga kita akan memiliki waktu yang agak sempit juga ya untuk pelamar umum ini untuk nanti bisa membubuhkan, membeli, dikarenakan kan kita tahu bahwa antrinya itu sangat lama ya, baik itu antri pembelian maupun juga pembubuhannya. Kemudian mengganti berkas yang salah, ini juga waktunya semakin sempit. Namun untuk yang poin ketiga, ini teman-teman nggak usah perlu khawatir untuk pelamar umum. Kalian bisa mengecek video-video saya sebelumnya terkait tentang solusi dari seluruh permasalahan ketika teman-teman gagal melakukan pendaftaran P3K Guru 2023 ini. Dari berbagai macam kasus, insya Allah di sini sudah sangat lengkap. Kalian nanti bisa cek ya satu persatu. Dan tentunya dari teman-teman pelamar umum, meskipun kita belum bisa mendaftar formasi, telah selalu memantau channel ini sehingga bisa antisipasi. Karena waktu kita semakin sempit, bisa antisipasi apa saja langkah-langkah yang dilakukan, yang akan diambil ketika menemui kendala-kendala yang seperti ini. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu dampaknya, yaitu pelamar kebutuhan umum ini harus bisa gerak cepat ya untuk menyelesaikan resume pendaftaran. Dikarenakan waktu yang terbatas dan sepertinya nanti nggak akan ada perpanjangan waktu lagi, namun semoga saja lah kalau misalkan nanti ada permasalahan yang banyak, tentunya nanti untuk pendaftaran itu agak sedikit diperpanjang lagi ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus gerak cepat karena waktu pendaftaran kita ini sangat terbatas ya.
Dengan waktu yang semakin terbatas ini, maka timbullah yaitu dampak negatif yang kelima, yaitu persentase kesalahan ini lebih tinggi, teman-teman. Nah, dikarenakan kita harus tergesa-gesa kan. Nah, namun di sini dari keseluruhan dampak positif dan juga negatif yang kita dapatkan dari seleksi P3K guru yang diperpanjang ini, tentunya tetap kita harus mengambil benang merahnya sebagai seorang guru yang bijaksana. Jadi di sini merupakan sebuah kebijakan yang tentunya sudah dikaji dengan berbagai macam metode dan juga beberapa ahli, yang tentunya ini diambil itu demi kebaikan bersama, supaya teman-teman bisa mendaftar semuanya dan supaya dari tujuan penyelenggaraan seleksi P3K guru ini bisa tercapai ya. Jadi marilah kita terima bersama dan juga kita bersiap-siap saja untuk bersaing nanti mendapatkan formasi, dapat penempatan dan diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.